Cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan semua kita sebagai pengikutnya, mudah-mudahan senantiasa Allah bimbing kita, Allah ridho ya dengan kita. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan ilmu, khazanah keilmuan. Mudah-mudahan ini bisa menambah khazanah keilmuan kita dan timbangan amal kebaikan kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kurang lebih sebulan ya kita melaksanakan ibadah Ramadan, ya kita tawakuf, kemudian alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih beri kesempatan buat kita, Allah bimbing kita semua melangkahkan kaki kita ke rumah Allah, Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini. Ya mudah-mudahan ya pagi hari ini ketika kita melangkahkan pertama kali langkah kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan langkah-langkah selanjutnya nanti ketika banyak urusan kita, ya udah banyak nih rencana kita, ya mau ketemu teman, mau ketemu saudara, ya ada obyekan, ya semua mudah-mudahan itu semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pagi hari ini kita akan bahas surah ya Al-Zalzalah, ya tafsir surah Al-Zalzalah ya dari surah juz 30, kemudian tafsir dari Ibnu Katsir, kemudian juga dari para mufassir yang lain, nanti insyaallah kita akan jelaskan. Setelah sebelumnya, sebelum puasa ya kita sudah belajar, sudah kita tafsirkan surah apa Pak? Sebelum puasa Al-Adiyat ya, Al-Adiyat ya. Kemudian hari ini surah Al-Zalzalah ya. Jadi sebenarnya intinya sama, tapi bagaimana keindahan bahasa Al-Quran ini subhanallah. Jadi walaupun intinya sama, intinya apa? Allah ingin menyampaikan bahwasanya ada yang namanya hari kiamat. Allah ingin memastikan kepada kita semua, bahkan orang-orang kafir Quraisy, ya orang-orang jahilah yang belum ya ketika diturunkan Al-Quran ini mereka belum percaya kepada hari kiamat. Intinya sama, Allah pengen nyampein bahwasanya hari kiamat benar-benar terjadi ya. Tapi walaupun diulang-ulang terus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak pernah bosan ya untuk membahasnya. Ya, ada gaya bahasa yang begitu indah yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an sehingga ya kita merasakan bahwasanya keindahan Al-Qur'an yang luar biasa. Ya, walaupun intinya sama. Ya, ada pelajaran-pelajaran yang lain yang Allah sampaikan kepada kita ya, bahwasanya Al-Qur'an menjelaskan dan Allah menetapkan yang namanya hari kiamat benar-benar terjadi. Apalagi kalau kita lihat juz 28, 29 itu kan banyak tuh yang membahas tentang hari kiamat. Karena ini adalah bentuk dari wa'dun wa wa'idun, janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus ingat ya, kita harus bangun diri kita bahwasanya nanti semua akan dihisab ya, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Zalzalah masih dalam perdebatan para ulama, walaupun memang mayoritas para mufassir menjelaskan bahwasanya ini adalah surah Makkiyah yang masih membahas tentang ya masalah keimanan. Ya masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita percaya kepada hari akhir. Salah satu keistimewaan surah Al-Zalzalah ini ya, apa yang sudah dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, disampaikan dari Abdullah bin Umar ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini didatangi oleh salah satu sahabatnya ya. Kemudian sahabat ini meminta dibacakan satu surah
Ya, jadi sahabat ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bilang, "Aqra'ani ya Rasulullah." Ya Rasul, bacakan aku satu surah atau surah apa aja kepadaku. Kemudian Rasul mengatakan, "Iqra' salasan min zawatir ra." Ya kata Rasul, udah kamu baca aja awal-awal surah yang di awal surahnya itu terdapat huruf alif, lam, dan ra. Ya, ada 3 huruf itu. Jadi kamu baca aja surah dalam Al-Quran yang awal surahnya itu ada huruf alif, lam, dan ra. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, "Kabura sinni washtadda qalbi wa ghalazha lisani." Ya Rasul, saya ini udah tua, saya ini udah sepuh, udah lanjut, kata beliau, ya sahabat Rasul, ya saya nggak bisa baca, kemudian lisan saya sungguh berat ketika baca Al-Quran karena sudah lanjut katanya. Kemudian Rasul memerintahkan, "Faqra' min dhawati hamim." Ya udah baca aja yang di awal-awal surah ini ada huruf hamim. Ya, ada beberapa surah yang diawali, ya di awal surah tersebut ada hamim. Kemudian orang tersebut, sahabat tersebut bilang lagi tadi seperti apa yang sudah dikatakan di awal, bahwa saya sudah tua, kemudian berat rasanya saya untuk membaca surah tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya faqra idza zulzilatil ardu zilzalha. Ya, bahwasanya Rasul memerintahkan sahabat tersebut udah baca surah Al-Zalzalah aja. Ya, kemudian sahabat tersebut mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan la azidu 'alaiha abadan." Demi Allah yang telah mengutusmu wahai Rasul sebagai nabi, aku tidak akan menambah bacaan-bacaan yang lain kecuali saya hanya membaca surah Al-Zalzalah. Artinya dia dalam hidupnya hanya membaca surah Al-Zalzalah. Kemudian apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah orang tersebut ya diberikan ujangan oleh Rasul untuk baca surah Al-Zalzalah, kemudian Rasul mengatakan, aflahar rawaijil. Ya, sungguh beruntung ya sahabat tersebut, ya sungguh beruntung sahabat, karena posturnya agak kecil, sahabat tersebut dipanggil dengan rawaijil. Ya, sungguh beruntung sahabat tersebut ya karena dalam hidupnya dia mengamalkan atau membaca surah Al-Zalzalah. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengamalkan, bisa merenungkan, ya bisa meresapi apa yang Allah sampaikan dalam surah Al-Zalzalah ini, maka sungguh ya kita bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi si Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ya di dalam surah Al-Zalzalah ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim. Sudah hafal ya Pak? Sudah hafal ya Pak? Ya sudah di luar kepala. Ya sering dibaca, sering diulang. Tinggal bagaimana kita meresapi. Ya kita masuk, kita merenungi di setiap ya ayat-ayatnya, kata per katanya. Nah, subhanallah.
Qala al-muallif rahimahullah taala, Ibnu Katsir mengutip dari perkataan Abdullah bin Abbas, ya. Di dalam kitab tafsir Qur'anul Azim, Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya idza zulzilatil ardu zilzalaha ay taharrakat min asfaliha. Ya, taharrakat min asfaliha. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengutip perkataan sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau menafsirkan kalimat idza zulzilatil ardu zilzalaha ay taharrakat min asfaliha. Jadi ada yang bergerak, ada yang bergoncang dari bawah bumi, al-ardu. Ya. Kalau kita Indonesia, bawah kita apa, Pak? Kalau kita lihat di peta dunia, ya di bola dunia itu di bawah kita apa? Hah? Amerika, ya. Ini banyak penafsiran. Ya, katanya yang bergoncang duluan adalah Amerika. Cuman kata Amerika, di bawah saya ada orang Indonesia, yang bergoncang duluan juga orang Indonesia kata mereka. Ya, tapi di sini mengartikan atau menjelaskan Al-Imam Ibnu Katsir bahwasanya yang bergoncang duluan adalah porosnya. Kita nggak pernah tahu di bawah bumi ini ada apa. Ya. Tapi Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya yang pertama digoyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asfaliha. Ya, bawah dari dunia ini, al-ard, bumi ini. Kemudian kita lihat kata yang pertama yang Allah jelaskan di sini idza. Ya, idza itu artinya apa, Pak? Apabila atau jika. Ya, artinya ketika disebutkan idza ini belum terjadi, tapi pasti terjadi. Terjadinya nanti. Tapi kalau sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an, maka ini pasti terjadi. Ya, ini salah satu keistimewaan dari kalimat idza. Jadi idza itu apabila atau jika. Dan ini belum terjadi dan pasti terjadi. Allah janji ini pasti terjadi. Kalau sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang lampau, dalam Al-Qur'an disebut dengan idz. Kalau tadi kan idza, ya. Kalau yang sudah terjadi itu idz. Ya, dza-nya disukunkan, idz. Ya. Makanya ketika sudah terjadi kita disuruh banyak ingat-ingat. Ya. Makanya Allah tegaskan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, ingatlah. Ya. Ketika Allah hendak menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, kemudian malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa engkau jadikan manusia yang suka menumpahkan darah, ya, suka berbuat kerusakan. Kemudian Allah bela kita, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, bahwasanya aku mengetahui apa yang aku kehendaki. Jadi Allah bela kita. Artinya apa? Allah suruh ingat-ingat kita bahwasanya awal bagaimana kita diciptakan sebagai manusia sudah terjadi. Makanya kita disuruh ingat-ingat, ya. Makanya kalau kita baca terjemah, kalimatnya adalah dan ingatlah. Ya, kita disuruh ingat, ya. Kita sadar bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita dan bagaimana awal penciptaan kita sebagai manusia. Subhanallah. Ya, tadi makanya idzan ini adalah yang belum terjadi dan pasti terjadi. Ya. Yang kedua, kenapa Allah pakai idzan ini? Idzan ini walaupun belum terjadi dan pasti terjadi dan banyak dilupain sama manusia. Ya. Belum terjadi dan Allah janji pasti ini terjadi dan ini banyak dilupakan oleh manusia. Ya, makanya nanti Allah ingatkan kepada kita semua. Ya, bagaimana ketika terjadinya ini, bagaimana keadaan manusia ketika peristiwa ini benar-benar terjadi. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, zulzilah. Ya.
Zulzilah ini berasal dari kata zalzalah. Ya, zalzala. Zalzala. Zai lam zai lam. Ya, sama atau kembar. Ya, hurufnya zai lam kemudian zai lam lagi. Makanya salah satu ahli bahasa Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan bahwasanya yang namanya bahasa Arab itu biasanya dikembalikan kepada 3 huruf ataupun 4 huruf. Ada thulathi, ada rubai. Ya. Ada yang 4 huruf asal katanya, ada yang 3 huruf. Yang 3 huruf misalkan akala, ya makan. Atau yang 4 ya zalzala. Ya. Zalzala ini artinya terpeleset. Ya, terpeleset. Dan kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan yang 4 ini juga bisa dikembalikan kepada yang 3. Ya, jadi zalzala ini dikembalikan lagi asal katanya adalah zalala. Yang artinya sama, terpeleset, dikembalikan ke asal katanya zalala. Ya. Dan dalam kaidah bahasa Arab ketika ada 2 huruf yang sama, ya, itu kan zalala, zai sama lam, kemudian ada lam lagi, maka harus ditasydidkan. Makanya asal katanya kalimatnya adalah zalla. Ya, zalla. Ya. Yang artinya terpeleset. Lalu apa maknanya? Ya, kok bisa terpeleset? Ya. Dimaknai sebagai sebuah goncangan. Ya, sebuah goyangan ketika terjadi hari kiamat. Ya, bahwasanya di sini jelaskan, ya, arti terpeleset di sini adalah bagaimana manusia, ya, manusia nanti akan merasakan bagaimana kesalahan-kesalahannya, kemaksiatan-kemaksiatannya, ya, sehingga bumi ini digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di sini Allah jelaskan ada kalimat al-ardu. Ya, yang bergoyang, yang diguncangkan ini adalah bumi, ya, dunia kita nih. Ya, bumi ini digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya bumi ini bagaikan orang yang sedang mengandung, Bapak Ibu semua. Ya, para jamaah semua, bumi ini bagaikan orang yang sedang mengandung. Ya, orang kalau sudah mengandung pengennya, ya, kalau sudah lama pengennya diapain, Pak? Dikeluarin. Ini bumi nih, ya, yang kita pijak, yang kita injak-injak, yang kita setiap hari kita nggak bisa kemana-mana, kita pasti ada di bumi. Makanya al-ard ini digoyangkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selama kita hidup sampai saat ini, yang namanya Allah ketika goyangkan bumi ini, ya dunia ini, itu nggak semuanya Allah goyangkan. Betul nggak, Pak? Kalau terjadi gempa misalkan di Jogja, Jakarta, berasa nggak, Pak? Ya, dikit doang, kadang nggak berasa. Ya, di Jogja gempa goyang, di Jakarta belum tentu berasa. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau di Jakarta goyang, di NTB belum tentu berasa. Tapi idza zulzilatil ardu zilzalaha ini Allah jelaskan bagaimana al-ard, bumi ini digoyangkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selama ini hanya goyangnya sebagian saja, satu daerah saja, ya. Di surah Al-Zalzalah ini Allah jelaskan bagaimana al-ardu ini semuanya digoyangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat yang terakhir di ayat 1 itu zilzalaha. Ya, zilzalaha. Ini adalah maf'ulul mutlaq. Ya, artinya penekanan. Ya, kalau bahasa Arab misalkan doroba Zaidun Umar dorban. Ya, kalau doroba Zaidun Umar, Zaid memukul Umar. Ya, kalau kalimatnya hanya sekedar doroba Zaidun Umar, bahwasanya Zaid memukul Umar itu biasa mukulnya. Tapi kalau ditambahin kalimat setelahnya doroba Zaidun Umar dorban, sama asal katanya.
dengan kalimat yang pertama. Doroba artinya memukul. Doroba Zaidun Umar dorban. Zaid memukul dengan kerasnya. Jadi pukulannya bukan pukulan biasa. Ini subhanallah. Ya, makanya Allah di sini mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan dahsyatnya, kenapa bukan zilzala, tapi Allah tambahkan dengan kalimat ha, zilzalaha. Allah kembalikan bahwasanya guncangan ini terjadi tadi al-ardu. Ya, Allah goncangkan bumi ini dengan begitu dahsyatnya. Ya, goncangan ini apa yang terasa nanti di bumi ini. Ya, al-ardu. Ya, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini subhanallah. Tadi bahwasanya al-ardu ini adalah seluruh, ya, semuanya akan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah tegaskan wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Akhraja artinya adalah dikeluarkan. Ya, kalau kharaja keluar. Tapi kalau sudah akhraja berarti dikeluarkan. Sama seperti ketika orang dideportasi. Itu kalimatnya atau bahasa Arabnya adalah akhraja, orang dikeluarkan dari negara tersebut, dideportasi. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, tadi ardu, ya, seluruh bumi ini, ya, athqalaha. Jadi bumi ini bagaikan suatu wadah yang diisi, ya, yang di dalamnya, ya, terdapat, ya, banyak makhluk yang Allah ciptakan. Ya, makanya di sini Ibnu Katsir menjelaskan, ya, wa akhrajatil ardu athqalaha, yakni alqat ma fiha minal mauta. Qalahu ghairu wahid minas salaf. Ya, apa yang dikeluarkan oleh bumi ini, kata Imam Ibnu Katsir, diantaranya adalah orang-orang yang sudah meninggal nanti. Jadi akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut bumi. Ya, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya, ketika bumi ini sudah digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bumi ini akan memuntahkan segala apa yang berada di dalam bumi tersebut. Ya, isinya semua dimuntahkan, dikeluarkan. Ya. Ini subhanallah. Jadi wa akhrajatil ardu athqalaha. Athqal berasal dari kata thiqal, yang tadi artinya adalah isi. Ya. Jadi salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, talaqqal ardu aflala kabdiha amsal ustuwan min adh-dhahabi wal fiddah. Di antara yang dikeluarkan nanti oleh bumi, ya, yang di dalamnya terdapat banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah ada yang namanya perak, emas, kemudian batu bara, semua barang tambang semua, yaitu termasuk yang dikeluarkan oleh bumi. Jadi subhanallah, bagaimana sebenarnya bumi ini bisa menjadi sahabat atau bisa menjadi musuh bagi seorang manusia. Ya, para jamaah semua, jadi jangan kita katakan bahwasanya ketika kita berbuat maksiat bumi ini diam saja. Ya, bumi ini melihat segala pergerakan kita. Ya, bumi ini melihat bagaimana aktivitas seorang manusia. Sebenarnya bumi ini sudah kesel banget sama kita. Ya, sudah apa nih? Udah kesumat, ya. Udah pengen, ya, menghancurin kita semua. Dia pengen membelah ini bumi, dihancurkan sendiri oleh dia. Tapi bumi ini belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya nanti kan ayat selanjutnya, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha. Ya.
Jadi athqal di sini tadi Allah jelaskan kepada kita semua, bumi ini akan mengeluarkan segala isinya. Bahkan Imam Sinkiti dalam kitab tafsirnya Adwaul Bayan menjelaskan apa yang dikeluarkan ya dari bumi ini yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang sudah di dalam surah Ar-Rahman itu Allah jelaskan, ya, sanafrugu lakum ayyuhats tsaqalan. Ya, sanafrugu lakum ayyuhats tsaqalan, bahwasanya yang dikeluarkan dari bumi ini nanti adalah al-jin wal ins, jin dan manusia, ya. Makanya para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya ayat yang kedua ini, ya, yang pertama terjadi ketika nafkhatul ula, yaitu ketika terjadinya hari kiamat, nafkhatul ula, ketika semua bumi ini, makhluk ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika bumi ini digoncangkan semua akan hancur. Kemudian yang kedua ditafsirkan dengan nafkhatut tsaniyah, yaitu digoncangkan, ya, dikeluarkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini, yaitu ketika yaumul ba'ts, ketika hari kebangkitan. Makanya tadi termasuk yang dikeluarkan adalah al-mauta, orang-orang yang sudah meninggal, mereka dibangkitin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka akan melihat bagaimana nanti, ya, amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, wa qala al-insanu ma laha, ya, qala al-insanu ma laha. Wa qala al-insanu ma laha ay istankara amraha ba'daha kanat qarrah sakinah thabitah wa huwa mustaqirun ala zahriha. Ya, di sini bahwasanya ketika sudah terjadi, semua sudah digoyangkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika semua perut bumi sudah mengeluarkan isinya, maka manusia akan mengatakan malaha. Ya, wa qala al-insanu ma laha, manusia akan mengatakan malaha. Ya, apa yang terjadi ini semua? Ya, kenapa bisa seperti ini? Ya, makanya tadi kan manusia suka lupa. Ya, manusia suka lupa, makanya ketika terjadi mereka mengatakan malaha. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, apa yang sedang terjadi? Ya, al-insan, ya, al-insan ini dalam bahasa Arab, ya, seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, ya, memang ada perbedaan antara an-nas dan al-insan. Ya, kalau diterjemahkan sama-sama artinya adalah manusia. Tapi kalau an-nas itu lebih general, ya, seluruh manusia. Ya, tidak langsung ke individunya. Kalau al-insan langsung ke individunya, setiap manusia. Kalau an-nas itu seluruh manusia. Ya, kalau al-insan dia langsung, ya, Allah tegaskan untuk setiap individu manusia. Makanya ketika itu Allah gambarkan manusia ini, ya, bagaimana dengan kesendiriannya. Karena kita ketika itu tidak bisa memikirkan orang lain, kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Ya, ini dahsyatnya, apalagi di padang mahsyar, ya, orang dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu zahmahnya, begitu kreditnya, ya, begitu penuhnya, begitu ramenya. Bapak Ibu semua para jamaah yang pernah haji, ya, pernah merasakan bagaimana ngumpul semua di padang Arafah. Ya, subhanallah. Ya, manusia dari mana saja, dari belahan dunia ngumpul di satu tempat dengan pakaian sama, ya, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang sama. Ya, ngumpul satu tempat tuh semuanya. Nggak ada agama yang lain yang memerintahkan, yang syariatnya seperti ajaran Islam ini, bisa ngumpulin semua umatnya dalam satu tempat, satu waktu, dengan ibadah yang sama, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang sama, hanya agama Islam. Ini kehebatan Islam.
Makanya ketika itu kita digambarkan bagaimana nanti kita dikumpulkan, dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Kalau di padang Arafah kita masih bisa bercanda, betul ya Pak? Terkadang kita banyakkan bercandanya, ya. Dari pagi ya sampai matahari terbenam kita di padang Arafah, kita zikir, kita baca Quran. Tapi di padang mahsyar, ya, saking egoisnya manusia yang saya sudah pernah jelaskan. Ya, kalau di dunia ya kita bisa menjadi jaminan buat anak kita. Anak kita misalkan melanggar suatu hukum, udah saya aja yang dihukum. Ya, istri kita berbuat kesalahan, udah biar saya bayar berapa. Tapi ketika nanti di padang mahsyar, nafsi-nafsi manusia akan sendiri. Bahkan kalau bisa anaknya, istrinya, atau bahkan seluruh manusia jadi jaminan supaya dia tidak dihisab, supaya dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jadi dibalikkan keadaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana manusia kalau bisa dia pertaruhkan anak istrinya supaya bisa menggantikan dirinya untuk diazab. Nauzubillahi min dzalik. Ya, qala al-insanu ma laha. Ya, di sini para ulama tafsir menjelaskan tadi al-insan ini seluruhnya dan langsung ke personalnya setiap manusia. Kemudian ada yang menafsirkan di ayat 3 ini dimaksud dengan manusia yang mengatakan malah apa yang terjadi. Ya, apa ini? Ini adalah perkataannya orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang ingkar ketika di dunia, ingkar kepada hari akhir. Makanya mereka mengatakan malah apa ini yang terjadi? Ya. Ini tadi tafsirannya adalah orang-orang kafir. Tapi orang-orang yang beriman, ya orang-orang beriman dia akan tenang. Ya, dia akan tahu bahwasanya memang ini adalah sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Allah dan kita yakin ini pasti terjadi ketika kita di dunia. Ya, seperti surah Yasin Allah jelaskan, ya, yang sering kita baca para jamaah semua, ya. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini semua yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah disampaikan oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah apa yang sudah disampaikan oleh para utusan Allah. Ya, hadza ya ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ya, jadi orang-orang mukmin ketika itu nggak perlu takut, ya, tidak ada ketakutan dalam dirinya. Ya, karena tadi amal kebaikan yang sudah menjadi bekalnya ketika di dunia. Ya, jadi sesuatu yang tidak perlu ditakutkan. Ya, ketika kita memang bisa menjalankan itu dengan sebaik-baiknya di dunia. Misalkan Bapak Ibu semua, contohnya ini mah contoh. Ya, ketika ada anak bapak yang kecil mainin tusuk sate, ya, kalau kita takut, ya, tuh bocah mainin tusuk sate, tapi namanya anak nggak ngerti, ya, dia nggak ada rasa takut. Kalau kita takut tiba-tiba nih tusuk sate colok ke mata atau kemanapun, ya. Tapi kalau misalkan, ya, kita kasih misalkan boneka yang bentuknya yang serem, ya, dia bakalan takut. Misalkan boneka buaya gitu kan, dia masih nggak ngerti, dikirain ini buaya beneran, padahal kita emang nggak ada rasa takut karena itu boneka, tapi anak kita takut banget. Nah, itu Allah gambarkan seperti itu. Ketika yang namanya hari kiamat, ya, hari kebangkitan ini bagi seorang mukmin adalah sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Ya, tapi bagi orang-orang yang kafir ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Ya, bahkan mereka nggak mau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, lebih baik aku jadi debu, jadi tanah daripada aku dibangkitkan kemudian dihisab kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ayat selanjutnya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, yauma idzin.
Yauma idzin, ketika itu, ya hari tersebut, ini Allah pastikan ya bahwasanya hari yang sudah dijanjikan oleh Allah yang tadi dengan kalimat idza, ya apabila ini Allah tegaskan dengan kalimat yauma idzin, hari itu ya tuhadditsu akhbaraha, ya yang namanya dunia bumi ini ya akan menjelaskan, ya akan menjelaskan apa yang sudah kita perbuat di dunia. Ai tuhadditsu bima 'amilal 'amiluna 'ala zahariha. Ya di sini ditafsirkan bahwasanya semua akan dijelaskan oleh yang namanya bumi ini, apa yang kita perbuat. Ya, jadi bumi ini merekam Bapak Ibu semua para jamaah. Ya, merekam CCTV lah. Ya, bahkan bukan bumi aja, tapi seluruh anggota tubuh kita ini sebagai CCTV. Kalau Al-Ikhlas ada CCTV-nya, mantap. Ya. Dan bahwasanya CCTV yang paling keren, yang paling bagus adalah CCTV yang nggak pernah terlihat. Kalau ini kan masih kelihatan ya Pak. Ya orang masih bisa, oh ini ada CCTV-nya. Dia nggak jadi berbuat maksiat, ya nggak jadi buat nyolong kotak amal. Ada CCTV-nya. Teknologi ya kalau semakin canggih ya dia akan semakin tidak terlihat. Handphone, kalau dulu keypadnya handphone masih ada, yang buat apa Pak, nulis ya, ya masih ada dulu pertama awal-awal. Tapi sekarang handphone udah nggak ada keypadnya, dia tinggal muncul aja di layar. Ya lama-lama handphone nggak ada bentuknya, udah transparan semua. Itu bisa jadi. Ya, mobil sekarang mobil ada spionnya. Kemarin saya pernah lihat ada apa kemajuan teknologi, nanti udah nggak ada spionnya, cuman ada kameranya doang. Tinggal lihat ada kamera di dashboardnya. Itu ada kamera, ada layarnya LCD, nanti di pinggir-pinggirnya ditaruhin kamera, nggak perlu spion lagi. Ya, kemajuan teknologi. Ya saking majunya mobil, sekarang mobil nggak perlu supir, bisa jalan sendiri. Ada nggak Pak seperti itu? Iya mobil udah nggak ada supirnya lagi, ya tinggal dikendalin aja dari Google. Mau kemana nih? Udah tinggal di belakang aja, ya tinggal di belakang aja. Udah mau kemana nih pakai Google nanti. Itu semakin canggih teknologi CCTV, semakin canggih CCTV nggak akan pernah terlihat. Dan bagaimana canggihnya CCTV buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak terlihat dalam kehidupan kita, tapi sebenarnya itu menjadi CCTV kita semua. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu ya semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kaki kita, semua kulit kita, ya semua karpet-karpet ini akan berbicara bahwasanya kita sering hadir di majelis ta'lim. Ya kita sering meramaikan sholat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Ya semua ini akan menjadi saksi buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha. Kenapa ya ini bumi sampai menceritakan, menjelaskan apa yang sudah kita perbuat, ya bumi sampai teganya ya dia membelah dirinya, menghancurkan bumi itu sendiri. Ya ternyata jawabannya adalah bi anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya auhalaha artinya azinalaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan bumi tersebut untuk menghancurkan kita semua yang berada dalam bumi ini. Kemudian bumi telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ya jadi sebenarnya bumi ini tadi yang saya sudah jelaskan, bumi ini sudah pengen banget
ya sudah pengen banget ngancurin kita semua, ngancurin dirinya sendiri untuk menghancurkan kita semua. Ya, tapi belum dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Katsir di sini menjelaskan auhalaha itu adzinalah. Bahwasanya Allah yang telah mengizinkan. Ya, karena ada tafsiran yang lain yang menjelaskan amarolaha, karena Allah yang sudah memerintahkan. Karena beda antara perintah dengan izin. Bapak memerintahkan anaknya buat misalkan nggak tidur, udah tidur. Ya, bapak memerintahkan anaknya buat tidur, masuk kamar, udah masuk kamar, sekarang tidur. Tapi misalkan kalau izin itu beda dengan perintah. Ya, misalkan anaknya udah belajar, tapi dia minta izin sama kita, Pak, saya udah ngantuk, saya izin ya. Ya, saya izin mau ke kamar, mau tidur. Artinya apa? Ada kemauan dari dirinya. Bahwasanya dia udah pengen ngantuk, emang pengen tidur karena udah ngantuk. Kalau perintah nggak ada kemauan. Ini anak masih pengen nonton TV, tapi kita suruh udah masuk kamar tidur, nggak ada kemauan. Tapi itu sekedar perintah. Tapi kalau izin, ada kemauan dalam diri anak kita, bahwasanya dia sudah ngantuk, pengen tidur, masih disuruh belajar. Makanya dia minta izin, Pak, saya pengen tidur ya, saya izin. Ya, kita kasih. Itu bedanya. Makanya Imam Ibnu Katsir menjelaskan adzinalah, Allah yang mengizinkan. Karena apa? Tadi karena bumi ini udah pengen banget ngancurin kita. Bumi ini udah pengen banget menjelaskan apa semua yang sudah kita kerjakan. Ya, makanya tadi jangan dikira bumi ini senang dengan apa yang kita perbuat. Ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Ya, liyuzuqahum ba'dalladzi amilu. Bahwasanya telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Ya, bi anna rabbaka auhalaha. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan ya bumi tersebut untuk menghancurkan, kemudian untuk menjelaskan apa yang sudah kita kerjakan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nah, yauma idzin lagi, hari itu nanti kita akan lihat semua ya, yasdurun nas, bahwasanya manusia semuanya yasdur, ya, saudara. Di sini saudara itu artinya berasal, ya. Jadi asal itu bahasa Arabnya ada saudara, ada waroda. Kalau saudara, ya, kita berasal dari satu tempat, kita pindah ke tempat lain, nanti kita bakal balik lagi. Itu saudara. Tapi kalau waroda, kita dari satu tempat ke tempat lain dan kita nggak akan pernah balik lagi. Makanya kalimatnya di sini yauma idzi yasdurun, ya, saudara asal katanya. Kita dari satu tempat ke tempat yang lain, nanti kita bakal balik lagi. Awalnya kita dari tanah, sekarang kita ada di atas tanah, kita bisa kemana-mana tuh. Ya. Tapi nanti kita akan masuk lagi ke dalam tanah, ke asal kita. Ya, makanya yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ya, ketika manusia ya dikembalikan lagi ke tanah, kemudian nanti dibangkitkan, maka bentuknya ashtata. Ya, ashtata di sini adalah anwa'a, bermacam-macam, berkelompok-kelompok. Ya. Ada orang-orang yang senantiasa berbuat soleh, makanya nanti yang membedakan bukan besar kecilnya, ya, bukan harta banyak sedikitnya, enggak, tapi bagaimana yang membedakan adalah amal perbuatan kita. Ya, makanya nanti yang di sini dijelaskan ya oleh Ibnu Katsir, ya, bahwasanya di sana akan terlihat mana orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Ya, kita akan masuk ke sana mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Dan mana orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyurau a'malahum, kita semua akan melihat segala perbuatan. Ada amala atau amila, ada fa'ala. Ya, kalau fa'ala biasanya ya walaupun terjemahnya sama, sesuatu yang kita kerjakan kita amalkan, tapi biasanya fa'ala itu nggak pakai niat. Ya, makanya di sini
a'malahum, ya amala. Jadi sesuatu itu memang harus kita niatkan. Makanya hadis Rasul, innamal a'malu biniat. Kita segala apa yang kita kerjakan minimal kita niatkan adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak sia-sia apa yang kita kerjakan. Makanya nanti ini semua yang akan kita lihat ya di yaumil hisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat selanjutnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, ya'mal tadi karena yang dilihat adalah liyurau a'malahum. Ya. Yang dilihat adalah segala perbuatan kita yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja, kita niatin karena Allah, bukan sekedar mencari uang, mencari rizki, tapi kita niatkan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan minum bukan sekedar menghilangkan dahaga, menghilangkan haus, tapi bagaimana makan minum kita itu kita niatkan buat ibadah sehingga bisa menjadi amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may ya'mal mithqal, ini timbangan. Ya, mithqal itu timbangan. Dzarratin, ya, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Dzarrah itu Imam Shinqiti menjelaskan yang namanya dzarrah itu kayak semut kecil. Itu seberat itu, sekecil itu bentuknya. Atau ada para tafsir yang lain, Imam Tobari ataupun yang lainnya menjelaskan yang namanya dzarrah itu, misalkan Bapak Ibu para jamaah, di dalam itu ada bolongan kecil, ada cahaya masuk dari jendela ataupun dari yang lainnya, itu ada bolongan kecil, kemudian kelihatan tuh bolongan. Ya, sekecil itu, dzarrah itu sekecil itu. Kalau kita kan biasanya ditafsirkan dengan atom ya. Atom itu bahkan bisa dipecah lagi. Ya, ada bagian terkecil lagi. Ini subhanallah, bagaimana Allah sangat memperhatikan. Walaupun sekecil apapun kebaikan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebaliknya, sekecil apapun kejahatan kita, kemaksiatan kita, maka itu akan juga dibalas dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Jadi bahkan para sahabat ketika cukup kata mereka semua mendengar, ya, ketika mereka merenungi, menghayati dua ayat terakhir ini saja mereka sudah ketakutan, sudah bergetar hati mereka. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Sa'sa'ah binti Muawiyah, ini menjelaskan bahwasanya hasbi la ubali an la asma' ghairaha. Udah cukup nih dua ayat terakhir ini menjadi peringatan buat aku, ya, apalagi kalau ditambah dengan peringatan-peringatan yang lainnya. Jadi dua ayat terakhir ini sudah cukup, ya, buat kita yang punya hati yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lebih dekat lagi dengan Allah, akan lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua, ya, akan diperhatikan, akan dilihat, ya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hikmah dari dua ayat terakhir ini adalah kita memperhatikan dari hal yang terkecil saja, Pak. Dari kita dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Misalkan ketika sholat, kita perhatikan hal yang terkecil dalam wudu kita. Ya, jangan kita meremehkan dalam wudu. Ya, kita perbaiki hal-hal yang terkecil yang untuk menyempurnakan wudu kita, ya, supaya bisa sempurna semuanya. Ya, jadi dari hal yang terkecil jangan kita remehkan. Ya, bahkan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Darda, ya, radhiyallahu taala anhu, dia punya unta namanya Damun, ya. Punya unta, dia kasih nama Damun. Itu untanya dia sangat detail sekali. Ya, pokoknya kalau misalkan dia udah tahu takarannya nih, jangan sampai unta ini dikasih beban yang bisa melebihi kekuatannya. Ya, karena saking sayangnya sama untanya, sama hewannya. Bahkan kalau ada tetangganya, sahabat yang lain pengen minjem untanya, dibilangin tuh jangan sampai, ya, ngasih beban yang lebih
berat, ya, melebihi kekuatan unta tersebut. Karena saking memperlihat atau memperhatikan yang kecil-kecil itu. Ya. Bahkan di akhir hayatnya dia minta sama si Damun ini untanya, "Wahai Damun, nanti jangan sampai engkau menghakimi aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Ini subhanallah. Terkadang kita sama binatang semena-mena, seenak kita, apalagi sama manusia. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa memperbaiki hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bisa memperbaiki hablum minan nas, kita hubungan baik antara manusia dengan manusia dari hal yang terkecil, karena itu nanti semua akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini aja para jamaah semua, karena waktu juga sudah jam 6 lewat sedikit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin ada yang ditanyakan? Gimana Pak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi subhanallah. Ya, jadi bahwasanya memang ada beberapa penjelasan dari kitab-kitab tafsir bahwa saya jeda ya antara hari kiamat dengan hari kebangkitan. Ya, itu ada yang mengatakan sampai 4.000 tahun lamanya, yang 4.000 tahun, yang 4.000 tahun, atau ada yang mengatakan sampai 1.000 tahun. Ya, 1.000 tahun, ya. Itu nanti kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya lama, ya, bagaimana kita disuruh bagaimana merasakan alam barzah itu sebagai DP dulu. Ya, alam barzah ya kita nunggu. Jadi saudara-saudara kita yang sudah meninggal saja hari ini, mereka juga nunggu hari kiamat itu begitu lamanya. Apalagi nanti ketika nunggu hari kebangkitan. Ya, bagaimana kita merasakan alam barzah yang begitu dahsyat, ya, ketika kita sudah masuk ke liang lahat kita, ya, yang sudah pernah saya jelaskan bahwasanya ketika itu sudah berhasil kita mendapatkan kenikmatan alam barzah, maka nanti kedepannya selanjutnya itu akan mudah bagi kita. Ya, tapi kalau kita ketika sudah masuk liang kubur, alam barzah, kita sudah mendapatkan azab, maka selanjutnya itu akan lebih susah bagi kita. Ya, akan lebih dahsyat azabnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ada yang menafsirkan sampai 1.000 tahun lamanya kita nunggu, bahkan ada yang sampai 4.000 tahun. Ya. Sampai 4.000 tahun lamanya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang pasti tadi bahwasanya ya sampai saat ini ya malaikat apa yang niup sangkakala? Ya, Israfil, yang saya sudah jelaskan. Israfil sudah memegang tuh sangkakala tersebut. Ya, tinggal bagaimana mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya kita mendapatkan nikmat kubur, ya, nikmat di alam barzah, sehingga mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kenikmatan yang lainnya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Utsman bin Affan, ya, kalau habis nguburin sahabatnya dia selalu nangis. Ya, nangis di kuburan sahabatnya. Ya, ketika Rasul menjelaskan tentang neraka dan surga, Sayyidina Utsman nggak pernah nangis, tapi ketika habis nguburin sahabatnya meninggal pasti nangis. Ditanya para sahabat yang lain, kenapa senantiasa kau menangis kalau habis nguburin?
Dia membayangkan, kata Sayyidina Utsman, saya membayangkan bagaimana diri saya nanti yang masuk ke liang kubur ini. Ya, makanya tadi kalau kita sudah bersahabat dengan bumi ini, dengan al-ard, maka bumi ini akan melapangkan, akan meluaskan ya lahan buat kita. Ukurannya berapa Pak kita? 2x1, 2x1 ya. Tapi atas izin Allah, kalau kita sudah bersahabat dengan bumi ini, karena semua makhluk ini kan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua makhluk ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira tadi bahwasanya bumi ini diam aja ketika kita berbuat maksiat. Ya, bumi ini udah kesel sama kita. Ya udah benci banget sama kita. Makanya ketika nanti kita dimasukkan, kita berada di bawah tanah, maka ini Allah berikan izin dua keadaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan izin kepada bumi ini di dua keadaan, yaitu ketika manusia sudah meninggal dan nanti ketika hari akhir. Ya, hari kiamat itu Allah berikan izin buat bumi untuk berbuat semaunya bumi. Ya, yang pertama ketika manusia sudah meninggal, ya. Yang kedua ketika hari kiamat. Ya, tadi kan saya bilang bahwasanya bumi ini udah pengen banget ngancurin kita, belum dapat izin. Dapat izinnya sama Allah diberikan dua ini. Ketika manusia sudah meninggal, dan yang kedua ketika hari akhir. Makanya ketika meninggal udah tuh terserah bagaimana bumi ini mau menghancurkan manusia atau memberikan kelapangan di alam kuburnya. Ya, subhanallah. Dan bagaimana nanti hari kiamat, hari akhir, bagaimana mau menghancurkan manusia ini dengan sehancur-hancurnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi para jamaah semua? Ya, para jamaah, Bapak Ibu semua rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan ya dengan kajian tafsir kita pada pagi hari ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan kembali menghadap Allah. Ya, bisa aja ini adalah taklim terakhir kita. Bisa aja tadi sholat subuh adalah sholat subuh terakhir kita. Enggak ada jaminan nanti sholat zuhur kita akan bisa ibadah bareng-bareng lagi, enggak ada yang bisa menjamin. Ya, apalagi kemarin kita sudah sholat gerhana. Ya, berapa kali dalam setahun ini, hampir setiap tahun kita sholat gerhana. Dan gerhana adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat, ketika Allah hilangkan cahaya matahari, Allah hilangkan cahaya bulan. Bahkan nanti Allah satukan yang namanya bulan dan matahari. Ya, tapi orang-orang yang beriman, ya dia sudah membekali semua itu dengan kebaikan, dengan ketakwaannya. Makanya ketika terjadi fenomena tersebut, ya dia sudah mengerti dan dia tinggal berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa membekali diri kita dengan ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadi bekal kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kekuatan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah keliru dari saya, mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita tutup majelis kita yang penuh dengan keberkahan ini dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.